apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Balik lagi ngomongin tentang healthy life talk bareng Zawiada Aliara Nazala di sini bersama narasumber kita, Ibu Dr. Luciana Intanti Putrijaya, dokter spesialis anak Rumah Sakit Awal Bros Panam Pekanbaru. Yang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana meningkatnya aktivitas anak dalam menggunakan gadget. Apakah berpengaruh pada perkembangan anak? Buat selanjutnya langsung aja kita saksikan setelah yang satu ini. Oke, halo Ibu Dr. Luciana, selamat datang di Tribun Pekanbaru. Apa kabarnya hari ini, Ibu? Terima kasih, puji Tuhan, sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat di tengah pandemi ini ya. Iya, semoga kita sehat selalu ya, Tribuners. Oke, langsung aja kita membahas tentang bagaimana nih aktivitas anak yang meningkat akibat penggunaan gadget. Menurut Ibu Dokter sendiri itu bagaimana, Bu? Ya, memang kita ketahui bersama penggunaan gadget pada anak-anak di masa kini ini merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya. Anak-anak generasi sekarang itu kita menyebutnya digital native, artinya sejak lahir mereka sudah terpapar dengan media elektronik dan gadget, gitu ya. Nah, gadget di satu sisi memang mempunyai manfaat yang positif, antara lain sebagai media komunikasi, memudahkan kita untuk mengakses informasi, media hiburan, bisa juga sebagai sarana belajar di masa pandemi ini, terutama banyak anak-anak memanfaatkan gadget sebagai sarana untuk belajar dari rumah ya, belajar jarak jauh. Namun perlu diingat bahwa di sisi lain penggunaan gadget yang tidak bijaksana itu juga mempunyai dampak yang kurang baik, terutama terhadap tumbuh kembang anak. Ya, selain itu kan kita selama penggunaan gadget ini pastinya terdapat dampak negatif gitu ya, Dok. Seperti salah satunya kecanduan. Kalau sama anak-anak kan mereka belum bisa membatasi dirinya. Bagaimana menurut dokter untuk mengatasi kecanduan anak-anak ini? Memang benar, jadi gadget itu punya efek seperti narkoba juga. Jadi ada namanya kecanduan gadget. Memang benar ada istilah seperti itu. Nah, bagaimana mengatasinya? Tentu peran orang tua itu sangat penting. Jadi orang tua di sini adalah sebagai role model. Nah, orang tua harus memberi contoh bagaimana penggunaan gadget secara bijaksana dan seimbang dengan aktivitas fisik. Benar yang dibilang Mbak Yara ya, anak-anak generasi sekarang itu disebut digital native. Jadi sejak lahir mereka sudah terpapar dengan media informasi dan media elektronik digital. Nah, di satu sisi adanya gadget, adanya kemudahan dalam mengakses informasi melalui internet, ada manfaat positif yang bisa diambil, antara lain sebagai media komunikasi, sebagai media informasi, sebagai media hiburan, juga bermanfaat juga sebagai salah satu sarana pembelajaran, terutama di masa pandemi di mana anak-anak sekolah banyak menggunakan gadget sebagai sarana untuk pembelajaran jarak jauh. Tapi di sisi yang lain, gadget juga ada kemungkinan untuk bisa memberikan dampak yang negatif apabila penggunaannya tidak dilakukan dengan bijaksana dan seimbang. Oh gitu, jadi nih Tribuners, ternyata penggunaan teknologi di zaman sekarang ini bisa berdampak positif dan negatif juga nih buat kita. Tapi Bu, dampak terburuk nih kalau misalnya seorang anak nih udah terlalu sering menggunakan gadget itu apa kira-kira ya Bu? Ya, penggunaan gadget yang berlebihan dalam arti durasi yang terlalu lama atau pemakaian yang terlalu dini itu memberi dampak yang negatif pada beberapa aspek. Dari beberapa penelitian dikatakan bahwa penggunaan gadget yang tidak bijaksana
antara lain bisa berdampak yang pertama pada aspek perkembangan, baik perkembangan motorik, perkembangan bicara dan bahasa, dan juga perkembangan personal sosial dan kognitif. Yang kedua, dari aspek fisik, penggunaan gadget yang berlebihan juga menjadikan anak itu aktivitas sedentariannya, yang aktivitas di mana dia duduk main gadget yang tidak menggunakan kalori yang banyak lah, di situ namanya aktivitas sedentariannya terlalu lama sehingga berisiko menjadi obesitas. Kemudian obesitas tentunya akan risiko kemudian hari juga bisa menjadi penyakit-penyakit yang degeneratif, misalnya penyakit metabolik, misalnya diabetes mellitus, penyakit jantung yang terjadinya jadi di usia yang lebih muda gitu. Kemudian secara fisik juga penggunaan gadget yang berlebihan itu akan mengganggu tidur, baik dari lamanya tidur, kualitas tidur, dan kemudian juga menyebabkan anak di jam-jam yang harusnya dia on di hari-harinya, jadi anak-anak jadi mengantuk karena waktu tidurnya kurang baik ataupun kualitas tidurnya kurang baik. Nah, tentu saja akan berakibat ke konsentrasi yang terganggu, perhatian yang terganggu, yang bisa juga menyebabkan kesulitan belajar ataupun prestasi belajar yang menurun. Akibat yang lain bisa juga dari aspek psikis ya, menyebabkan anak mengalami kecemasan, gangguan perilaku, kemudian kecanduan, salah satunya ada namanya internet gaming disorder, itu juga salah satu, misalnya satu gangguan yang disebabkan oleh kecanduan dari gadget itu sendiri. Wah, ternyata banyak banget nih dampak-dampak negatif kalau kita sebagai pengguna gadget nih belum bisa bijaksana dalam penggunaannya ya Bu. Terus kalau misalnya seseorang itu sudah mengalami hal-hal negatif tersebut, kira-kira ada ciri-cirinya terhadap perkembangannya atau gimana Bu? Iya. Oke. Jadi benar. Jadi orang tua perlu mengenali tanda-tanda atau ciri-ciri yang kayaknya nih anak kita ini udah kecanduan gadget deh gitu ya. Nah, apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama bisa kita perhatikan, anak ini kelihatan asik sekali kalau dia bermain gadget, dan dia menjadi gelisah atau rasa tidak nyaman kalau dia nggak ada gadget yang dimainkannya. Nah, kemudian juga bisa anak ini menjadi mudah marah atau menolak bila disuruh berhenti untuk bermain gadgetnya. Kemudian juga makin hari akan makin lama durasi waktu yang digunakannya untuk bermain gadget. Yang lain lagi juga bisa kita lihat anak ini jadi egois, kurang perhatian atau kurang tidak tertarik dengan dunia luar. Dia asik dengan gadgetnya aja gitu. Kemudian ada juga anak yang jadi dia suka berbohong mengenai misalnya mengenai penggunaan gadgetnya, misalnya enggak main lagi. Nah, padahal mungkin dia sembunyi-sembunyi atau mungkin di kamar atau dia bermain gadget tersebut. Pura-pura tidur ternyata dia main gadget. Gitu, itu beberapa ciri-ciri yang mungkin orang tua bisa mengenali. Nah, jadi Tribuners buat Tribuners di rumah yang pengen tahu gimana sih ciri-ciri jika seorang itu udah mengalami gangguan karena gadgetnya nih. Udah dijelaskan secara lengkap oleh Ibu Dr. Luciana. Dan selanjutnya adalah pertanyaan Yara, kan perubahan sikap pada anak ketika kecanduan gadget itu membuat orang tua pusing ya kadang kan Bu. Jadi mereka memberikan aja gitu gadgetnya. Jadi mereka daripada dia pusing, ya udah saya berikan aja HP-nya. Bagaimana tuh tanggapan Ibu Dokter? Apakah itu solusi yang baik atau kurang baik? Iya, benar. Jadi sebenarnya salah satu penyebab terjadinya kecanduan gadget juga peran orang tua juga sebenarnya ya. Benar seperti dikatakan tadi, orang tua cenderung menggunakan gadget ini untuk menenangkan anak misalnya. Kemudian yang kedua juga supaya anaknya nggak mengganggu orang tuanya melakukan aktivitas pekerjaannya misalnya.
Atau bisa juga gadget untuk pengantar tidur. Nah, Iya, itu juga adalah cara-cara yang salah sebenarnya dalam penggunaan gadget, yang itu malah beresiko membuat anak menjadi kecanduan gadget. Nah, harusnya gimana? Apakah diberikan saja ataukah dimarahin? Nah, jadi yang benar adalah bukan kita terlalu permisif, orang tua yang terlalu permisif untuk tadi daripada anaknya rewel, daripada anaknya marah dikasih aja gitu ya. Nah, itu juga cara yang kurang tepat. Tapi sebaliknya, cara yang dengan memarahi anak atau menggunakan kekerasan fisik maupun dengan bicara yang kasar misalnya, itu juga bukan solusi yang tepat gitu ya. Nah, seharusnya orang tua lebih ke memberikan contoh. Jadi orang tua di sini adalah role model. Nah, dan anak itu adalah peniru yang ulung. Nah, jadi orang tua harus memberikan contoh, batasi juga waktu penggunaan gadget. Tetapkan area yang bebas gadget, area dan waktu yang bebas gadget. Perhatikan juga konten mana yang bisa diakses oleh anak, mana yang ini konten untuk dewasa. Kemudian juga peran orang tua untuk mengontrol aktivitas bermain gadget, penggunaan gadget yang dilakukan oleh anak. Nah, selain itu juga untuk anak-anak yang sudah agak lebih besar, nah mungkin bisa dilakukan diskusi. Nah, jadi diskusikan dengan anak. Nah, bagaimana penggunaan gadget yang bijak. Nah, atur waktu, tetapkan waktu bersama anak ya, tetapkan waktu penggunaan gadget, kemudian diskusikan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Kemudian juga berikan solusi aktivitas yang lain yang tidak menggunakan gadget. Jadi peran orang tua juga di situ, mengajak anak bermain. Kemudian untuk anak yang lebih kecil mungkin bisa dengan membacakan dongeng, berinteraksi langsung, mungkin sehingga anak tidak lagi tertarik dengan gadget gitu. Nggak lagi bergantung sama gadget ya. Jadi orang tua istilahnya orang tua tidak hanya melarang, tapi juga memberikan solusi. Benar banget. Daripada anaknya nangis dikasih handphone, mending diajak cerita gitu kan. Ya, betul sekali. Nah, terus apakah nih Bu, seorang anak yang udah terlanjur kecanduan gadget terus kita batasi, apakah itu akan berpengaruh sama pertumbuhannya? Iya. Tadi udah kita ceritakan, kita bahas panjang lebar ya, bahwa penggunaan gadget yang berlebihan itu memang akan berdampak pada pertumbuhannya, pada tumbuh kembang anak gitu ya. Karena itulah kita harus mengatur supaya terjadi keseimbangan antara aktivitas fisik dan aktivitas yang penggunaan gadget tadi, atau kita bilangnya screen time tadi, dan juga masa tidur, sehingga anak bisa bisa tumbuh kembang secara optimal. Nah, jadi seimbang. Iya, jadi seimbang. Jadi memang kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sudah ada rekomendasi mengenai batasan penggunaan gadget, salah satunya, tapi ya secara luas sebenarnya batasan screen time ya kita bilangnya itu pada anak. Jadi screen time itu sebenarnya tidak hanya paparan terhadap gadget, tapi semua yang aktivitas yang menggunakan screen yang menggunakan layar gitu ya. Jadi termasuk menonton televisi, kemudian menggunakan laptop, menggunakan gawai, salah satunya termasuk di situ. Gitu. Yang menarik nih dari dokter tadi bilang kalau kita itu sebenarnya punya screen time. Kira-kira itu waktunya berapa aja tuh, Dok? Idealnya? Iya, dari rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia sebenarnya juga sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh WHO ya. Ada batasan screen time pada anak. Jadi untuk anak yang di bawah 1 tahun itu sama sekali tidak boleh dipaparkan dengan
Nggak boleh media ternyata ya. dipaparkan sama Jadi media. tidak ada waktu screen time untuk anak di bawah 1 tahun. Kemudian untuk anak usia 1 sampai 2 tahun itu hanya boleh screen time dalam bentuk video call, misalnya dengan anggota keluarga yang berjauhan misalnya ya, misalnya video call ke komunikasi kakek, ya. neneknya, dan dengan didampingi. Kemudian untuk anak usia 2 tahun sampai dengan 6 tahun itu batasan screen time kurang dari 1 jam per hari. Lebih sedikit lebih baik. Jadi maksimal 1 jam per hari dengan didampingi oleh orang tua. Nah, batasi pada konten-konten edukasi yang bermanfaat untuk anak. Kemudian untuk anak usia 6 sampai dengan 12 tahun itu antara 1 sampai 1,5 jam per hari. Kemudian untuk anak di atas 12 tahun sampai dengan 18 tahun itu 2 jam per hari. 2 jam per hari. Itu adalah batasan maksimal dan lebih sedikit dari itu lebih baik gitu. Nah, Tribuners, ternyata nih buat orang tua di rumah mungkin yang masih sering kalau anaknya nangis tiba-tiba dikasih gadget, sebenarnya itu nggak baik sama sekali ya dok. Ternyata untuk anak yang belum berumur tadi ternyata nggak boleh dikasih gadget, harus dikasih yang lain sebagai penenangnya. Nah dok, kalau misalnya nih udah ada anak yang kecanduan sama gadget tadi, terus itu sebaiknya untuk memperbaikinya kita bawa ke psikolog anak atau ke dokter anak dok? Iya, kedua-duanya sih ya. Iya. Jadi kalau misalnya anak sudah menunjukkan ciri-ciri misalnya dia kecanduan gadget, alangkah baiknya dilakukan konsultasi dengan dokter anak dan dengan psikolog anak ya. Jadi di dalam konsultasi tersebut akan kita melakukan konseling ya. Nah, bagaimana cara-cara untuk mengatasi kecanduannya, dan kemudian kita mengidentifikasi sudah ada dampak-dampak yang terjadi pada anak tersebut atau tidak. Nah, kalau sudah ada dampak yang sudah terjadi akibat kecanduan tersebut, maka kita juga melakukan terapi pada akibat-akibat yang sudah terjadi. Wah, ternyata nih Tribuners, kalau kedapatan saudara atau anak kita atau siapapun di sekitar kita ternyata dia kecanduan gadget ya dok, ternyata bagus nih kalau dibawa ke psikolog atau ke dokter anak ya dok ya. Nah selanjutnya setelah penjelasan dokter tadi, ada nggak sih tips-tips buat Tribuners di rumah yang kira-kira mempunyai orang yang kecanduan gadget nih, gimana ya dok? Ada nggak sih tips-tipsnya gitu dok? Iya. Jadi kayak tadi udah kita sampaikan ya, bahwa untuk mengatasinya bagaimana itu peran orang tua dan keluarga itu sangat penting. Ya, sangat jadi penting. Yang pertama, orang tua itu adalah tadi role model ya. Dan anak itu peniru yang ulung. Dia akan melihat dia akan melakukan apa yang dia lihat, bukan apa yang orang tua katakan. Jadi orang tua harus memberi contoh juga. Baik. Jadi yang pertama, kita batasi waktu, batasi screen time tadi sesuai anjuran yang sudah saya sampaikan. Yang kedua, bisa menetapkan bersama juga dengan anak-anak yang misalnya anaknya udah lebih besar ya, batasi area dan waktu di mana bebas gadget, misalnya tidak ada gadget pada saat makan, tidak ada gadget pada saat tidur, atau tidak ada gadget pada waktu sedang berkumpul bersama anggota keluarga yang lain misalnya. Kemudian yang kedua juga orang tua mengontrol konten-konten apa yang memang boleh diakses oleh anak dan mana yang kurang sesuai untuk anak. Orang tua bisa mengaktifkan misalnya
fitur-fitur untuk parental control. Iya, sekarang udah banyak Udah ya banyak, ada fitur-fitur parental YouTube control. ada, Iya. kayak Google ada, untuk kita bisa mengontrol agar anak tidak mengakses konten-konten yang kurang sesuai dengan umurnya. Kemudian yang ketiga juga kita kembangkan, atau orang tua juga melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak menggunakan gadget, yang sebagai apa ya, sebagai alternatif supaya anak tidak hanya tertarik pada gadget. Nah, misalnya tadi aktivitas fisik bersama, misalnya olahraga bersama misalnya, atau mungkin memasak bersama, atau mungkin main sama-sama, tapi jangan di gadget. Ya, mungkin bermain peran misalnya, kemudian bercerita, mendongeng, aktivitas-aktivitas yang sebenarnya akan lebih menstimulasi anak dari berbagai aspek dan yang baik untuk perkembangan anak. Wah, ternyata setelah penjelasan panjang dari Dr. Lucy tadi, ternyata gadget ini selain bisa membawa dampak positif, juga bisa membawa dampak negatif ya dok, dan itu harus kita ketahui dan kita atasi nih Tribuners di rumah. Nah, dari sekian panjang nih penjelasan dokter tadi, kesimpulannya kira-kira apa nih dok untuk Tribuners di rumah? Oke, ya. Dari obrolan yang udah panjang dan lebar tadi ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa penggunaan gadget itu bisa memberikan dampak yang positif, namun di sisi lain juga ada dampak negatif apabila kita tidak dengan bijaksana untuk penggunaannya. Jadi peran orang tua sangat penting supaya bisa mengontrol. Yang pertama, bahwa penggunaan gadget itu bisa memberi dampak yang positif, tapi juga ada dampak negatif yang harus kita ketahui dan kita perhatikan. Nah, untuk mencegah terjadinya dampak negatif yang tidak kita inginkan, perlu adanya bijaksana dalam pemakaian gadget. Yang ketiga, peran orang tua sangat penting untuk mengontrol penggunaan gadget yang bijaksana dan seimbang pada anak-anak. Wah, nggak disangka ternyata kita udah sampai ke kesimpulan lalu penghujung dari ngobrol kita kali ini. Oke, sampai ketemu lagi di Healthy Life Talk Tribun Pekanbaru. Sampai jumpa lagi, bye.